Saya lupa. Prof Samsul, mohon maaf. Saya juga mohon maaf karena terlambat hadir di sini, Bang. Diminta dampingi Ketua DPD bertemu dengan Wali Kota Banda Aceh. Jadi dari pendopo saya langsung balik kemari. Yang saya banggakan senior saya juga Bang Nasrullah, yang juga Ketua IK Semantik. Ya. Sini ada senior saya nih, Bang Jul, kemudian Bang Abe. Oh, Bang Abe. Kemudian ada juga Bang, aduh Bang, saya lupa, mohon maaf diingatkan, Bang Hamzah ya, yang pernah di KPI dulu, masih pakai, masih ya, alhamdulillah. Dan juga adik-adik yang saya kenal di sini yang pernah saya training LK1, LK2 maupun LK3. Saya sebenarnya tadi diajak diskusi sama Bang Nas. Apa nih tema yang menarik nih? Kemudian saya sampaikan, baru saja kita sukses melaksanakan LK3 HMI Baliku Aceh. Saya berikan apresiasi, walaupun ada sedikit tertunggak biaya, oke kita selesaikan, nggak apa-apa, nanti biasa ya. Kalau kita kan buat LK1, LK2, LK3, kalau nggak utang bukan HMI namanya. Ya, karena HMI lah makanya harus utang, harus utang. Nah di waktu yang sama juga saya sedang membuat ini, Prof. LK2 Korkom UI, kebetulan saya pendirinya dulu. Saya LK1-nya dulu di HMI Cabang Depok, LK2-nya saya di HMI Banda Aceh. Saya ingat betul Dayang dulu waktu ketua cabang ya, kalau saya lupa. Ya, boleh tanya sama beliau. LK3-nya saya di Depok pendirikan, walaupun sertifikasinya saya sampai saat ini nggak tahu di mana ya. Intinya adalah menjadi bagian dari HMI Aceh sebenarnya berawal dari Roy Fahlevi yang sering-sering membawa saya ke komisariat ke cabang untuk mengisi LK1 maupun LK2. Tadi Roy Fahlevi ada di sini, sekarang membantu saya di DPD RI, mantan Ketua Batku Aceh, dan juga banyak sekali sampai saat ini event-event Prof yang kita support dan kita dukung dari HMI cabang khususnya Banda Aceh. Nah, dan saya sangat terkenal, nama saya bukan Fahrul Razi kalau di Jakarta, tapi nama saya Kanda. Kanda, kami baru pulang LK2. Kanda, kami ada di Jakarta. Kanda, kami ada ikut kegiatan BEM mahasiswa. Pokoknya nama saya bukan lagi Fahrul Razi, tapi Kanda. Makanya itu ada Agus dan sebagainya gitu kan. Tapi istilahnya saya pikir ini adalah bagian dari proses yang kita didik kepada mereka adalah ada 5 filosofi kekuatan yang membangkitkan Muhammad menjadi Rasulullah pada saat itu. Salah satunya adalah kontemplasi, yang kedua adalah ikrar, yang ketiga adalah hijrah. Dari konsep hijrah yang saya tanamkan dan saya doktrin kepada HMI, bergeraklah kamu di muka bumi ini dan Allah memudahkan. Dalam Al-Quran juga Allah sebenarnya memudahkan bumi ini, dimudahkan untuk kita sebenarnya. Oleh karena itu bersebaranlah kita di muka bumi ini. Artinya ayat itu menjelaskan bahwa hijrah itu adalah bagian syarat kalau kita mau jadi pemimpin. Rasulullah melakukan hijrah. Nabi Musa ketika keluar dari Mesir kejar oleh Firaun juga hijrah. Ibrahim juga melakukan hijrah. Dan tokoh-tokoh hebat di dunia pun semuanya melakukan hijrah. Misalkan apa namanya itu, kalau di Iran itu dikenal dengan Khomeini yang pindah ke Prancis membawa pulang revolusi Iran pada saat itu juga melakukan hijrah. Nelson Mandela juga melakukan hal yang sama di Afrika Selatan. Kemudian Mahatma Gandhi ketika hijrah ke Inggris dan kembali lagi ke India melakukan pergerakan perlawanan kemerdekaan di sana juga melakukan hijrah. Jadi artinya tidak ada yang salah dengan konsep hijrah. Nah masalahnya adalah sejauh mana adik-adik ini punya motivasi untuk hijrah dari luar dari Aceh, baik LK2, LK3 atau melanjutkan S2, S3 di luar Aceh. Nah, saya sampaikan juga saya sedang mengembangkan satu buku yang saya harapkan buku ini menjadi karya Putra Aceh yang bisa dipakai oleh semua HMI di seluruh Indonesia. Prof, mungkin Prof bisa bantu juga nanti. Judulnya itu Ideopol Strata, Ideologi Politik, Strategi dan Taktik. Itu berdasarkan pengalaman experience saya ketika berproses di HMI, kemudian kembali ke Aceh, kemudian berpolitik praktis, kemudian mencoba berpikir how to get the power, bagaimana mendapatkan kekuasaan di saat usia kita masih muda, melawan
money politik, dinasti politik, mereka-mereka yang berduit, dan para senior-senior yang memang sudah bertarung di dunia politik itu sudah lama sekali. Nah, tesis kedua saya coba mengenai how to strengthen the power, bagaimana mempertahankan kekuasaan itu. Nah, menariknya materi Stratak ini lebih diminati oleh teman-teman di luar Aceh. Ya, yang terakhir itu di DKI Jakarta, Jogja, di Depok. Mereka lebih tertarik membaca dan mendalami bagaimana materi Stratak itu diberikan kepada saya untuk menjadi master atau sebagai trainers di situ atau pemateri. Nah, saya pikir nanti di sini ada ketua Bakto, ada beberapa cabang di sini yang ingin berbagi ilmu, saya siap untuk membagi ilmu mengenai strategi taktik, dan artinya buku itu mudah-mudahan di 2020 ini akan segera terbit. Amin. Kemudian juga saya ingin memulai dengan sebenarnya apa yang menjadi problem kita di HMI terhadap kondisi Aceh saat ini. Saya ingin memulai dengan sebenarnya, Prof, saya terinspirasi dengan biografinya Lafran Pane. Ya. Bagaimana Lafran Pane memahami betul konstelasi politik nasional pada saat itu, pulangnya Kiai Dia Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari yang membawa dua organisasi besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Potensi beliau tidak bisa berdiri sendiri sebagai sosok pendiri HMI tanpa tokoh-tokoh di belakang. Nah, ketika beliau kuliah di Jakarta, pada saat itu ibu kota masih di Jakarta, kemudian pindah ke Jogja. Nah, kampus yang beliau kuliah pada saat itu, Sekolah Tinggi Islam, juga pindah ke Jogja. Orang pertama kali yang beliau temukan pada saat itu adalah tokoh Aceh. Siapa itu? Adalah Profesor Hasbi Asidiki. Itu, mohon maaf, saya masih keturunan cucu dari Profesor Hasbi yang asli Lok Semawe, menghasilkan 73 buku dan 143 karya yang sampai saat ini, mohon maaf, masih belum dikalahkan oleh profesor manapun. Buku yang merupakan fikih Islam dan tafsir dan sebagainya, An-Nur dan sebagainya. Jadi saya pikir inilah yang menginspirasikan seorang Lafran Pane ketika dia belajar yang disebut dengan NIK, nilai dasar identitas kader. Itu sebenarnya cikal bakalnya NDP. Sebelum adanya NDP, pulangnya Cak Nur dari Amerika, ketika terinspirasi berada di Amerika, itu kontras pikirannya melihat bagaimana dinamika keumatan pada saat itu yang dipikirkan oleh Cak Nur. Oh, berarti harus dibangun sebuah metodologi doktrinasi ideologi terhadap HMI yang dianggap kita sudah kolot. Tapi saya lebih prefer modernisasi HMI yang dibawa oleh Cak Nur ternyata mengurus dan mengurangi beberapa potensi-potensi pemikiran dasar yang dimiliki oleh kader-kader pendiri HMI pertama, termasuk Lafran Pane, itu sudah mulai berkurang. Buku salah satu NIK itu referensinya adalah buku Profesor Hasbi Asidiki mengenai dasar-dasar Islam. Itu metode pendidikan pertama kali HMI Jogja itu sebenarnya. Dan selisih beliau itu 20 tahun selisihnya, gitu, dengan Profesor Hasbi dan Lafran Pane. Kalau Hasan Muhammad Ditiro 3 tahun usianya dengan Lafran Pane, lebih Santiro, lebih tua Lafran Pane 3 tahun. Ketika bertemu di Jogja, nah beliau banyak belajar tentang hukum tata negara dalam perspektif Islam, tentang hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Itu gurunya siapa? Profesor Hasbi Asidiki. Tapi tidak tertulis dalam sejarah hari ini bagaimana pemikiran Profesor Hasbi itu di dalam karakteristik dan pemikirannya Profesor Lafran Pane. Itu yang ingin saya coba jelaskan di sini. Artinya kita bangga sebagai putra Aceh, pendiri HMI pun belajar dari sosok Aceh. Kalau di UIN itu ada aulanya, Prof, di Fakultas Syariah. Dan beliau juga pendiri kalau nggak salah di Fakultas Syariah UIN pada saat itu ya. Nah, karena itu pada saat itu ada konflik dengan Bursa, diculik, kemudian diikat, berhasil lepas talinya di Sare, lari beliau ke Medan lari ke Jogja, dan menjadi dekan di sana dan mendirikan jurusan Syariah di sana. Jadi dekan di sana. Nah, ini sebenarnya
yang ingin saya katakan adalah bagaimana rekonstruksi pemikirannya Lavran Pane di masa lalu ketika melihat Indonesia masa depan. Jadi dalam metode KHMI yang saya kritik dan saya berikan masukan buat teman-teman di Batu maupun di cabang, mohon maaf Prof, kita kehilangan dua materi yang melemah terhadap pengkaderan di HMI hari ini. Yang pertama adalah NDP, yang kedua adalah strata. Kalau kita bicara NDP, itu bicara hati, gitu. Jadi kuncinya kader HMI itu, hatinya itu di NDP. Itu mohon maaf saya evaluasi lemah sekali. Yang kedua, strategi taktik, strata. Itu ada istilahnya, filosofinya adalah otaknya. Nah, ketika NDP dan strata ini lemah, proses yang dihasilkan terhadap pengkaderan HMI itu juga lemah. Sehingga celakanya ketika NDP itu diberikan materi, itu metodologinya itu tidak ada closing, opening dan closing. Sehingga kita tawarkan pemikiran gimana Tuhanmu, tunjukkan kepada saya dan sebagainya, tapi tidak dilakukan closing, ujung-ujungnya sesat, mohon maaf. Dan itu berakibat kepada liberalisme pemikiran karena tidak tuntasnya NDP yang diberikan kepada kader. Saya pikir ini sangat bahaya. Apa yang kita lakukan? Kosongkan dulu pikirannya, baru masukkan doktrin NDP yang ada di dalam HMI. Nah, kita dulu di Depok ada mazhab Depok namanya, Makassar ada mazhab Makassar, di Ciputat ada mazhab Ciputat, di Darussalam atau di Aceh, kenapa nggak kita buat sendiri? Itu yang saya tawarkan kepada adik-adik. Kenapa enggak? Karena Islam pertama kali, ya kan, agapol atau frazisme itu kan hanya, ya, ini kan hanya kamuflase ideologi yang masih Jadi saya pikir Islam pertama masuk ke Aceh, jadi identitas keislaman Aceh itu murni, belum terkontaminasi dengan aliran apapun. Nah, ini tersebar sampai ke Nusantara. Nah, ketika HMI masuk ke Aceh, ya, saya pikir ini adalah kegamangan atau keresahan seorang Lavran Pane yang melihat identitas keislaman dan keindonesiaan itu harus dibangun melalui sebuah organisasi yang disebut dengan HMI. Nah, di dalam NIP NIK inilah sebenarnya inspirasi Lavran Pane, Profesor Lavran Pane ketika melihat bagaimana seorang Rasulullah berproses dari Muhammad, Ahmad menjadi Muhammad dan menjadi Rasulullah. Jadi proses itu yang sebenarnya dipisahkan oleh beliau menjadi doktrin-doktrin dalam pemikiran dalam pendidikan pengkaderan HMI awal-awalnya. Mulai Rasulullah melakukan kontemplasi ke Gua Hira, kemudian berkhalwat dengan Allah, mohon maaf istilahnya, kemudian mendapat wahyu yang pertama, kemudian Iqra, dari Iqra kemudian beliau melakukan hijrah misalkan, kemudian Isra Mi'raj, kemudian perang, ya, dan beberapa kali, kemudian dan terakhir kepada Futuh Mekah. Nah, ini akhirnya membawa kejayaan Islam itu selama 1200 tahun, dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah sampai ke Utsmani Turki, berakhir di Utsmani Turki. Nah, inspirasi ini akhirnya membawa seorang Lavran Pane melihat bahwa bagaimana membangun karakter keislaman kader pada saat itu dengan sosok Rasulullah sebagai the best of leadership. Beda dia, metode leadershipnya Barat, dia orientasinya itu pikiran. Sekuat apa pikiran kita mengartikulasikan yang ada di pikiran kita, itulah keinginan dan cita-cita yang ingin kita lakukan. Jadi dia menghilangkan identitas dan eksistensi Tuhan di belakang itu. Makanya kadang-kadang metode leadership Barat itu lebih sekuler. Nah, sementara yang metode Islam itu kan lebih memadukan antara hati dan pikiran. Hati dan pikiran. Makanya saya katakan selalu kita itu kehilangan metode
dalam melahirkan kader-kader yang militan dan sesuai dengan ekspektasi. Jadi ujung-ujungnya, mohon maaf, pragmatisme yang muncul. Kalau dia suka sama saya sebagai senior, ya kadernya politik semua, gengnya Bang Akbar Tanjung gitu. Kalau dia suka sama Prof Mahfud misalnya yang suka hukum, ya semuanya jadi profesor. Kalau sukanya dengan yang pengusaha, senior-senior alumni yang pengusaha, dia ujung-ujungnya menjadi pengusaha gitu. Kalau ada yang suka terinspirasi dengan Cak Nur, ya dia menjadi ideolog, menjadi pemikir, menjadi penulis, atau menjadi dosen, akademisi. Jadi warna inilah yang menurut saya tidak bisa dibatasi. Sebenarnya kader kayak ini mau jadi apa? Mau jadi Cak Nur kah seorang ideolog, atau menjadi JK kah politisi handal, atau menjadi Akbar Tanjung misalkan yang menjadi politisi lapangan, atau dia mau menjadi seorang entrepreneur misalnya, siapa contohnya alumni entrepreneur gitu. Nah, ini yang membuat kegamangan kader nanti. Kalau saya pikir biarkan saja semua berproses, mau jadi apa, itulah HMI sebenarnya. Gitu, itulah HMI. Termasuk ideologi yang mau dibangun. Kalau dulu kan hanya terpecah menjadi 3 ideologi. Ideologi Islam, kapitalisme, dan komunisme. Muncul lagi berbagai terminologi ideologi di dalam perkembangan politik selanjutnya. Nah, sampai ada kapitalisme religius, ya kan? Sekulerisme fanatis, misalnya nasionalisme, macam lah. Ada pergabungan antara varian-varian ideologi itu, kapitalisme sampai juga ada kapitalisme syariah, gitu kan? Ada istilah-istilah itu muncul di era milenial sekarang. Nah ini nggak jelas nih, ya kan? Ngakunya rajin sholat ya, tapi otaknya duit gitu, berarti kan religius kapitalis gitu. Itu dia seperti itu. Nah ini terminologi yang dikembangkan di era-era sekarang. Nah saya pikir kembali lagi pada konteks keislaman yang didirikan oleh founding father-nya HMI itu sendiri. Sebenarnya bagaimana saya melihat HMI di Aceh membentuk karakter sendiri, baik itu NDP-nya, yang kedua adalah startup-nya. Dan mohon maaf, kadang-kadang saya dikritik, Prof. Kok Farul Raji seperti ini ya berpolitik? Kok nggak kayak Haji Umar turun-turun kasih bantuan? Kok nggak kayak Haji Umar bawa mayat gitu? Mohon maaf, gitu. Kita dididik sebagai kader, itu on the track keilmuan yang kita pegang. Jangan keluar. Seorang profesor ketika duduk di parlemen, kerjaannya ngangkat mayat, bantuin mayat atau membantu orang sakit, itu nggak, saya pikir udah di luar dari, udah offset istilahnya. Jadi tunjukkan karakter kita sekarang. Di HMI kita diajarkan itu. Dan startup yang saya maksud adalah di HMI kita diajarkan pemenang, bukan pecundang. Jadi saya yakin betul dengan dinamika dan problematika keacehan hari ini yang kita kehilangan arah, kita butuh alumni-alumni yang memiliki kebersamaan mimpi walaupun beda pemikiran untuk membangun Aceh ini dalam perspektif keahlian. Di HMI kita diajarkan berstrata, di HMI kita diajarkan juga berideologi. Nah ini yang belum kita bangun secara bersama. Sebenarnya ideologi yang mau dibangun di HMI Aceh ini apa sebenarnya? Nah saya lebih prefer misalkan keislamannya seperti apa, gitu. Termasuk strata yang dibangun, strata apa ini, gitu. Jadi mainstream itulah yang akhirnya menjadi branded kita di luar, bahwa kalau Anda ingin belajar tentang strata dan NDP, datanglah ke Aceh untuk ikut LK2. Kalian akan dapatkan sesuatu yang kalian tidak dapatkan di cabang-cabang lain. Kita kumpulkan semua alumni-alumni untuk memformulasikan dan menyusun, gitu, konsep-konsep itu yang setidaknya bisa menjadi nilai jual HMI saat ini kepada kader-kader yang ada di 34 provinsi. Jadi sebagai pengantar saya mungkin itu Bang Nasrullah, intinya adalah seorang Salahuddin Al-Ayyubi ya, di tahun 1173 dia tidak akan pernah bisa menaklukkan Yerusalem, sama seperti Muhammad Al-Fatih di tahun 1453 tidak akan pernah bisa menaklukkan
Konstantinopel tanpa dia memiliki strata yang kuat, tanpa dia memiliki ideologi yang kuat, tanpa dia memiliki politik yang kuat. Ideologi, politik, strategi taktik itu mohon maaf hanya diajarkan di HMI, dan kami seperti ini menjadi garis keras karena HMI yang mendidik kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.